Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ristianti Mutmainah dari kelas 4C. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai teks anekdot. Mari kita simak bersama-sama video pembelajaran teks anekdot berikut. Dalam video pembelajaran ini, terdapat 6 poin yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian teks anekdot. Yang kedua, tujuan teks anekdot. Yang ketiga, ciri-ciri teks anekdot. Yang keempat, struktur teks anekdot. Yang kelima, kaidah kebahasaan teks anekdot. Dan yang keenam, contoh teks anekdot. Teman-teman tahu tidak sih apa yang dimaksud dengan teks anekdot? Nah, berikut ini adalah pengertian dari teks anekdot. Teks anekdot merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan memiliki maksud untuk mengkritik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, anekdot adalah cerita singkat yang menarik. Karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Tidak hanya berbentuk cerita, teks anekdot juga dapat berbentuk dialog singkat antara dua tokoh. Teks anekdot selain memberikan kesan humor, juga dapat membuat amanat atau pesan moral ataupun kebenaran secara umum. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan teks anekdot. Berikut ini merupakan beberapa tujuan dari penulisan teks anekdot. Yang pertama yaitu untuk membangkitkan tawa bagi pembacanya. Yang kedua sebagai sarana penghibur, dan yang ketiga sebagai sarana pengkritik. Setelah membahas pengertian dan tujuan teks anekdot, kemudian saya akan membahas mengenai ciri-ciri teks anekdot. Ciri teks anekdot yang pertama yaitu teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Artinya, teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Yang kedua, bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada dalam teks. Yang ketiga, adanya sebuah kritikan atau sindiran. Yang keempat yaitu menceritakan tokoh atau orang-orang penting. Yang kelima yaitu berupa teks yang mendekati perumpamaan. Ciri yang terakhir yaitu memiliki tujuan atau pesan yang akan disampaikan. Kemudian, terdapat struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu abstraksi. Yang kedua yaitu orientasi. Yang ketiga yaitu krisis. Yang keempat yaitu reaksi. Dan yang kelima yaitu koda. Selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur teks anekdot yang pertama, yaitu abstraksi. Abstraksi merupakan pengantar yang berisi gambaran secara umum mengenai teks yang ditulis. Tujuannya adalah agar pembaca dapat membayangkan terlebih dahulu apa yang nantinya terkandung dalam teks tersebut. Struktur teks anekdot yang kedua yaitu orientasi. Pada bagian ini berisikan awal kejadian, latar belakang terjadinya suatu peristiwa, atau kejadian yang terjadi dalam teks. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Pada umumnya, bagian orientasi juga terselip humor agar peristiwa tersebut tidak ditanggapi terlalu serius. Kemudian,
Struktur teks anekdot yang ketiga yaitu krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik dan juga tidak biasa. Pada bagian krisis itulah terjadi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Struktur teks anekdot yang keempat yaitu reaksi. Bagian ini berisikan langkah penyelesaian masalah yang timbul dalam bagian krisis. Permasalahan yang terjadi akan diselesaikan pada bagian reaksi. Terkadang, solusi yang digunakan terkesan unik dan menghibur. Selain itu, kritikan juga tak jarang diselipkan pada bagian reaksi. Struktur teks anekdot yang kelima yaitu koda. Koda merupakan bagian yang menutup cerita dalam teks tersebut. Pada bagian ini akan muncul perubahan yang terjadi pada tokoh dalam teks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang pertama yaitu memakai pertanyaan dengan keterampilan bahasa yang kreatif dan retorik atau kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Yang kedua, menulis sesuai struktur, yaitu diawali dengan bagian abstrak dan diakhiri dengan bagian koda. Yang ketiga, menyatakan peristiwa serta bagian dari peristiwa menggunakan konjungsi atau kata penghubung, seperti kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lain-lain. Yang keempat, memakai kata keterangan waktu lampau, seperti pada suatu hari, pada waktu itu, kemarin, dan lain-lain. Dan yang terakhir, memakai kata predikat atau kata kerja. Berikut ini adalah contoh teks anekdot. Itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai teks anekdot. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.